لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، insyaallah ta'ala di hari ini kita akan memulai pembahasan kitab Al-Usul atau salah satu usul, di mana ini silsilah yang kita loncat ya ke salah satu usul. Nanti setelah ini baru kita ke usul sittah. Jadi kita targetkan ini selesai sebelum kalian diliburkan ya. Jadi kita tidak ingin kita terputus. Kita usahakan selesai sebelum datang waktu libur. Jadi hari ini kita membahas tentang kitab salah satu usul. Ini kalau di kitab itu urutan yang ke-6 ya. Urutan yang ke-6. Baik. Jadi ini kitab salah satu usul, yaitu 3 pondasi landasan agama, di mana pada kitab ini terdapat banyak pembahasannya, mencakup tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kemudian ada wal-wala wal bara. Demikian pula disebut dengan salah satu usul karena ini mencakup pembahasan atau 3 hal yang kita ditanya ketika berada di alam kubur nanti. Jadi ini disebut juga makna dari salah satu usul, yaitu karena membahas tentang 3 hal yang kita ditanyai ketika kita di alam kubur nanti. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mengenal siapa? Nabi Muhammad SAW, kemudian mengenal agama. Jadi itu 3 pembahasan yang kita ditanya ketika kita kembali atau kita di dalam kubur nanti. Ya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuk. Baik. Dan penamaan dari kitab salah satu usul, ya. Penamaan dari kitab salah satu al-usul, atau biasa juga yang kita dengar apa? Al-usul salasa. Iya. Apa bedanya? Disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, bahwasanya musannif itu punya 2 kitab. Musannif punya 2 kitab. Salah satu usul dengan al-usul atau al-usul salasa. Jadi musannif punya 2 kitab. Salah satu usul dengan al-usul salasa.
Al-usul as-salasa ini kandungannya ini terdapat pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kecil. Ya. Yang dibahas padanya pelajaran-pelajaran untuk diajarkan kepada anak kecil. Ini kandungan kitab apa? Al-usul salasa. Adapun salasatul usul ini cakupannya lebih luas dibanding al-usul salasa. Iya. Cakupannya lebih luas, mencakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, mencakup 3 usul dari ma'rifatullah, ma'rifatu al-Islam, ma'rifatu Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan salah satu usul inilah yang kita akan bahas nanti. Jadi dikenal dengan nama apa? Salah satu al-usul. Jadi bisa dibedakan ya. Iya. Dibertanya kitab apa ini? Salah satu usul. Ini katanya disebutkan oleh siapa? Syekh Shalih Aziz Al-Syekh Allah, dikatakan banyak dari orang-orang yang menamakan kitab dan dia salah dari sisi penamaan. Iya. Cakupannya luas dari sisi pembahasan. Ini mencakup atau dinamakan dengan kita salah satu usul. Iya. Jadi musannif punya 2 kitab. Ada al-usul salasa, ini mencakup pelajaran-pelajaran untuk anak kecil. Iya. Kalau salah satu usul itu apa? Ini yang cakupannya lebih luas. Iya, lebih luas daripada cakupan dari kitab al-usul as-salasa. Iya. Apa? Gitu. Iya, itu diganti. Ini salah satu usul. Ya, itu makanya disebutkan banyak orang yang menamakan, tapi dia keliru dari kandungan yang tercakup pada nama kitab itu. Bisa dipahami? Iya. Jadi kalau ada yang menamakan salah satu usul, sebutkan itu yang benar. Kalau ada yang menamakan usul salasa, itu namanya yang disebutkan namanya keliru. Namanya keliru. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masail. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din al-Islam bil adillah. Al-thaniya al-'amalu bih. Al-thalitha ad-da'watu ilayh. Al-rabi'a الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Begitu. Ya. Kalau ada yang salah bilang ya. Sampai. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babul ilmu qabla al-qawli wal 'amal. Wa dalilu qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal 'amal. Baik, ini muqaddimah pertama dari musannif rahimahullah. Dan musannif di sini ada 3 muqaddimah sebelum masuk di usul yang pertama. Sebelum masuk di usul yang pertama. Baik, kata beliau bismillahirrahmanirrahim. Beliau membuka kitabnya dengan basmalah. Ini sudah lewatnya berapa kali? 4 kali. Ini yang kelima. Iya. Dan saya harap tidak ada yang tidak tahu lagi. Masih ada yang tidak tahu alasan kenapa penulis atau kebanyakan dari penulis memulai kitabnya dengan basmalah. Masih ada yang tidak tahu? Hah? Tahu semua? Betul? Saya tunjuk? Hah? Saya tunjuk? Yang tidak tahu bilang, angkat tangan. Hah? Bagian belakang? Tahu? Yang paling belakang semua, yang tidak ada, yang tidak ada yang belakangnya. Tahu semua? Hah? Sampainya mubar. Yang baju biru, ya. Tahu? Hah? Tidak tahu? Kenapa musannif memulai dengan basmalah? Angkat suaranya. Mengikuti para salaf. Apa lagi? Isti'anah. Terus? Apa? Mengikuti Al-Quran. Apa lagi? Mengikuti para nabi secara umum, secara khusus Nabi kita Muhammad SAW. Satu lagi. Sudah. Samping kirinya mubar. Samping kanan, atau kiri. Yang paling belakang, yang paling songkok. Apa terakhir? Empat. Ada 5 ya? 5. 4. 5 ya. Mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi, atau mengikuti para Nabi secara umum, ya, secara khusus Nabi Muhammad SAW. 3, mengikuti para salaf, sebenarnya dulu kalau oleh Ibnu Hajar. Kemudian isti'anah. 1 lagi, sampingnya lagi. Hah? Sampingnya lagi. Paling belakang semuanya. Sampainya yang tahu. Apa? Hah? Coba ulang apa tadi yang disebutkan. Mengikuti Al-Quran, mengikuti Nabi dan Rasul. Terus Mengikuti para salaf. para salaf. Terus
Ada catatannya? Kalau catatannya baca. Ada? Ada tadi. Hah? Itu Jesus. Cuma itu? Berapa saya kasih? 5. Ya itu, sampingnya. Ya, buka catatannya, buka. Ini sudah 5 kali lewat. Harusnya ini sudah mungkin sekali. Ya, sudah mungkin sekali. Bila perlu dengan dalil-dalilnya, dengan ucapan-ucapannya, dengan cara pendalilannya, seperti itu. Apa? Selain isti'anah, untuk apa lagi? Pokoknya yang terakhir, yang tidak ada lagi orang belakangnya, rata. Kalau tidak bisa, sampingnya lagi. Nah, cepat, kita mau masuk ini. Kita punya target ini. Nah, bisa. Apa? Apa? Bentuk meminta keberkahan kepada Allah. Iya, itu baru. Tulis itu, yang tidak tulis, tulis. Belakang tadi, mana? Isti'anah wal tabarruk. Iya. Kata Syekh Mukbil rahimahullah. Iya. Kata Syekh Mukbil ini saya dapat ucapan dari muridnya Syekh Ahmad Ibn Arbas hafizahullah. Dia katakan satu faedah berkaitan dengan agama, dengan ilmu agama, itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Satu faedah saja. Iya. Satu faedah itu lebih saya cintai daripada apa? Daripada dunia dan seisinya. Faedah yang berkaitan dengan apa? Dengan ilmu, ya. Iya. Ilmu agama, tentang agama. Kenapa? Kenapa seperti itu? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, terkadang rubba faidatin, iya, terkadang satu faedah itu tudkhiluka fil jannah, itu bisa menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga. Makanya dikatakan lebih bagus daripada dunia sisinya. Kalau dunia dibandingkan surga, tidak ada apa dunia. Dunia sisinya tidak apa dibanding apa? Surga. Iya. Rubba faidatin tudkhiluka fil jannah. Kadang satu faedah saja, dengan sebab itu kau bisa apa? Masuk ke dalam surga dengan sebab itu. Jadi jangan ini semangat untuk antum menulis faedah. Ya, kan tidak. Ini kebaikan juga untuk antum. Iya. Antum belajar harus beda dengan orang yang tidak belajar. Kalau antum belajar tidak tahu apa-apa, kalau antum dulu belajar sini, berarti antum tidak beda dengan orang yang tidak belajar sana. Iya, antum harus ada bedanya, memang sedikit satu. Iya, minimal antum tahu apa faedahnya, kenapa musannif penulis itu kitab-kitab para ulama membuka kitab 19 malah antum tahu itu. Itu ciri orang belajar berarti. Kalau dia tidak belajar, dia tidak tahu. Iya, minimal antum terbedakan. Terbedakan dengan apa? Dengan orang tidak belajar. Iya. Jadi itu mana dari atau maksud kenapa musannif buka di basmah. Qala rahimahullah ta'ala ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masailah. Iya, kata beliau ilam. Ketahuilah. Nah, ini kalimat ini juga ada faedah yang sudah kita sebutkan, ya. Jadi kalau sudah tertinggal dalam hati kita itu ilmu, ketika ada korina mengarah ke sana langsung timbul, itu namanya itqan terhadap ilmu. Baru dengar kata ilam langsung dia munculkan. Oh, di sini sebutkan bahwasanya para ulama memberi ada dua perkara kenapa disebutkan kata ilam. Pertama ini, yang kedua ini. Gitu. Iya. Dan itu sudah kita lalui, ya. Kalau saya tanya lagi mungkin tidak tahu.
lama lagi nanti. Kata beliau rahimahullah, ya semoga Allah merahmatimu. Ini selalu ya kita dapati doa dari Musannif rahimahullah. Di setiap kitabnya, sudah berapa kitab yang kita lalui, itu banyak-banyak beliau mendoakan pada para pembaca, iya. Terus secara khusus dan para kaum muslimin secara umum mendoakan apa? Rahmat. Mendoakan rahmat. Iya. Jadi makna dari doa musannif di sini itu mendoakan kita semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang telah berlalu, ya, dan menjaga kita, ya, dari jatuh ke dalam dosa pada waktu yang akan datang. Itu makna dari ucapan atau doa dari rahimahullah. Jadi semoga Allah mengampuni kita dari dosa kita yang telah berlalu dan menjaga kita, diri kita, dari dosa dan maksiat di waktu yang akan datang. Iya, waktu yang akan datang. Itu makna dari doa musannif rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasanya wajib seorang itu mempelajari 4 masalah. Iya, 4 masalah. Kata beliau, al-ula al-ilmu. Yang pertama, kita wajib untuk menuntut ilmu agama, ya. Ini jelas di dalam sebuah hadis. Kata Nabi SAW, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Fardhatun ala kulli muslim. Namun rincian dari menuntut ilmu ini banyak. Siapa namanya itu yang baju merah? Antum. Kenapa ketawa? Kenapa senyum-senyum situ? Iya. Hah? Apa? Salah apa? Salah buka halaman. Kenapa harus senyum-senyum? Semua fokus pada bukunya saya, tidak usah senyum-senyum sama temannya apa semua. Saya terganggu. Saya kalau lagi serius belajar mengajar baru lihat orang main-main apa. Semangat saya mengajar itu langsung turun, hilang semua faedahnya. Itu berkaitan ya. Seorang pengajar itu makanya kalau pengajar lihat yang diajar ini belum main-main apa, mending keluar saja supaya tidak terganggu, temannya terganggu, pengajarnya terganggu. Kalian harus disiplin. Nanti kalau kalian mengajar antum lihat juga seperti itu juga, tidak enak. Seorang guru, seorang pengajar itu sudah dia persiapkan untuk mengajar jauh-jauh hari, bahkan dia menuntut ilmu. Antum semua menuntut ilmu itu ada tujuan juga untuk mengajar. Selain antum mencari ilmu, antum juga mengajar. Setelah mengajar, antum mengajar orang-orang dia main-main, itu bagaimana rasanya? Saya sudah siapkan faedah bagaimana saya pahamkan antum
jauh-jauh hari, bertahun-tahun. Iya. Pada saat mengajar antum main-main, antum tidak menulis, antum tidak mendengarkan, tidak memperhatikan. Iya, tidak enak. Itu bikin orang malas mengajar. Bukan malas mengajar, artinya tidak faedah yang dia mau sebutkan sebelumnya itu sudah hilang lagi, tidak datang. Baik, perhatikan ya. Ilam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'in masail. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Jadi seorang wajib menuntut ilmu. Iya. Seorang wajib menuntut ilmu. Seorang hamba dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan dia tidak mengetahui sesuatu. Iya. Dalam keadaan dia tidak mengetahui sesuatu. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya kan? Kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian dalam keadaan apa? Kalian tidak tahu sesuatu apapun. Kemudian Allah beri alat untuk mempelajari sesuatu. Kita diberi pendengaran, penglihatan, hati supaya kita bersyukur. Kita menggunakan hal tersebut untuk menuntut ilmu. Iya. Kata beliau, al-ilmu, kemudian diberi ta'rif oleh musannif. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu din Islam bil adillah. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Iya, ini definisi yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Dan ini definisi yang paling bagusnya dari definisi ilmu. Iya. Jadi ilmu itu ma'rifatullah, ma'rifatu nabi atau ma'rifatu Nabi Muhammad SAW, wa ma'rifatu dinil Islam bila dillah. Iya. Ini tiga inilah usul yang akan kita bahas nanti di kitab ini. Jadi kita tidak terlalu melebar pada definisi yang dibawa oleh musannif ya, karena ini akan ada pembahasannya nanti. Tiga usul yang akan disebutkan musannif. Ma'rifatullah, kemudian ma'rifatu dinil Islam, kemudian yang ketiga disebutkan ma'rifatu Nabi Muhammad. Jadi ini tiga usul. Ya. Tiga usul. Jadi ini ilmu. Inilah ilmu yang sesungguhnya. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan ini pokok. Mengenal Allah Subhanahu wa taala ini pokok ilmu. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, "Lau kana ahadun ya'lamu kulla syai' wa lam ya'rif Allah." Iya. Karena lam ya'rif syai' atau karena lam ya'rif syai'an. Seandainya seorang mengetahui segala sesuatu, apa saja yang diketahui, tapi dia tidak mengenal Allah, maka dia pada hakikatnya tidak mengetahui sesuatu apa. Ya. Jadi pokok ilmu adalah mengenal apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, buku-buku yang membahas tentang ma'rifatullah seperti buku tauhid, buku akidah itu dikatakan apa? Ilmu yang paling mulia. Ya, sudah saya sebutkan sebelumnya ucapan dari Muhammad Ibn Umar Al-Razi. Ya. Kata beliau, syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Ya, mulianya ilmu itu dengan kemuliaan siapa yang diketahui dalam ilmu itu. Itulah ilmu tauhid, ilmu akidah. Di dalamnya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ilmu al-a'la itu al-ilmu bil a'la. Ilmu yang paling tinggi adalah ilmu mengenal al-a'la. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu yang paling tinggi. Itulah ilmu yang paling tinggi. Iya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi bagaimana sisi pengenalan yang diinginkan musannif di sini adalah bukan mengenal dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena itu perkara yang ma'ruf. Orang-orang musyrik tahu, ya kan? Wa la yasaltahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Dia kan tahu. Makanya disebut ma'rifatullah, bukan ma'rifatu ar-rabb. Ma'rifatullah. Iya.
Yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala ya dengan pengetahuan yang menghidupkan hati. Menghidupkan hati, kecintaan kita kepada Allah, kerinduan kita berjumpa dengan Allah, menumbuhkan rasa takut, menumbuhkan rasa harapan. Iya, ketundukan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita pelajari. Mengenal makna dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beramal dengan makna tersebut. Beramal dengan makna tersebut. Iya. Kata Nabi SAW, Inna lillahi tis'atun atau tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Ya. Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya bukan sekedar menghafal, tapi bagaimana dia mengamalkan makna yang terkandung pada nama itu, maka dia akan masuk surga. Bagaimana kemuliaan dari ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini akan kita bahas nanti secara gamblang di usul yang pertama. Jadi yang diinginkan ma'rifatullah di sini adalah pengetahuan yang menghidupkan hati hamba. Iya. Dengan kecintaan kepadanya, kerinduan kepada Allah. Iya, tumbuh dalam hatinya rasa takut, tumbuh dalam hatinya harapan. Iya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang diinginkan dari ma'rifatullah. Karena mengenal Allah itu ada beberapa jenis ya. Iya. Beberapa jenis, tapi secara umum itu dia. Bukan mengenal dari rububiyahnya saja. Tidak, karena perkara rububiyah itu perkara yang ma'ruf. Ya. Nabi SAW diutus ke permukaan bumi ini untuk mendakwakan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang mengenal Allah, bahwasanya dia berhak disembah. Berhak diserahkan padanya cinta, harapan, takut dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang akan disebutkan nanti. Ya. Kemudian yang kedua, ma'rifatun nabihi wa ma'rifatul din Islam ladillah. Ini insyaallah kita tidak jelaskan di sini karena akan dijelaskan secara gamblang di beberapa usul yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Qala rahimahullah taala ats-tsani al-'amalu bih. Iya. Kemudian yang kedua adalah beramal dengan ilmu tersebut. Jadi seorang menuntut ilmu agama, ya, selain mereka menuntut ilmu agama, mereka juga diwajibkan untuk beramal. Nah, ini kewajiban dua ini, berilmu dan beramal ini wajib aini. Ya. Seorang diwajibkan dengan wajib aini. Harus, person harus berilmu, tahu. Ya, tahu. Ilmu tentang sholat misalnya dia harus tahu. Sifat wudu, batal wudu, rukun wudu, wajib wudu, atau sunnah wudu. Begitu pula sholat dan seterusnya. Ketika dia tahu, dia harus amalkan. Dia harus amalkan dari ilmu itu. Ketika dia tahu misalnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengampun, maka dari mana yang dia tahu? Dari ilmu tentang nama dan sifat Allah ini dia amalkan. Maka jangan dia minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun kecuali kepada Allah. Ketika dia tahu Allah Maha melihat, maka dia hati-hati. Iya. Makanya orang yang paling mengenal Allah itulah orang yang paling takut kepada Allah. Itulah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Iya. Khasyah, takut dibarengi dengan ilmu itu tidak ada kecuali orang-orang yang ulama saja. Iya. Ketika dia tahu nama Allah Al-Qarib, iya, Muhaimin, maka ketika dia mau berbuat sesuatu, langsung dia hadirkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha dekat. Dia yang mengawasi kita. Jadi apa yang kita lakukan apa? Akan dilihat oleh Allah. Makanya dari pengenalan nama Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, timbullah ibadah dalamnya. Ketika dia membuat dosa, dia tahan dirinya. Ketika dia meninggalkan kewajiban, dia takut. Allah tahu. Allah catat dan Allah akan balas nanti. Iya. Maka dengan itu sempurna apa? Tauhid seorang hamba. Maka setiap keadaan dari
kehidupan yang dia jalani itu dibarengi dengan apa? Tauhid. Iya, apa saja yang membuat pasti diikutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dari makna dan sifat dan nama dan sifatnya yang terkandung pada pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang wajib untuk beramal. Wajib untuk beramal. Dan pembahasan tentang wajib beramal itu banyak. Kita tidak terlalu panjang lebar di sini, tapi poin penting adalah dari mengenal Allah, kita wajib untuk beramal dengan pengetahuan dari ma'rifat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah da'watu ilaih. Setelah kita berilmu, kemudian kita beramal dengan ilmu tersebut, maka kita dakwakan dari ilmu itu. Kita dakwakan ilmu tersebut kepada manusia, kepada keluarga, kepada kerabat, ya. Ini seperti ini dakwah ini. Belajar mengajar, ini dakwah. Menyampaikan kepada manusia bagaimana ilmu itu. Oleh karena itu disebutkan siapa namanya? Imam Ahmad rahimahullah bahwasanya seorang itu al-ilmu la ya'dilu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya sesuatu apapun. Liman sihat atau liman sahhat niyatuhu. Tapi siapa yang benar niatnya? Ditanya, ya Abdullah, bagaimana orang yang benar niatnya itu? Yaitu mereka meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya yang pertama, supaya dia berilmu. Dan yang kedua, mengangkat kejahilan pada selainnya. Dan ini apa dah? Dakwah. Bagaimana cara mengangkat kejahilan pada selainnya? Didakwakan ilmu itu. Ini antum belajar sini, dua hal ini antum bawa. Berarti ketika antum belajar, antum sudah mempersiapkan untuk mengajar, untuk berdakwah. Itu hakikat ikhlas yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Jadi orang dikatakan ikhlas kalau menuntut ilmu itu kalau dia meniatkan menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan, dan yang kedua untuk mengangkat kejahilan pada selainnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian. Di sini ada perintah dakwah berarti. Ya kan? Bagaimana menjaga keluarga dari api neraka? Bagaimana caranya? Disampaikan ilmu itu padanya. Ini haram, ini tidak boleh, ini sebab orang masuk neraka, ini sebab orang kafir, ini sebab kemurkaan Allah. Itu bentuk menjaga, berarti itu dakwah. Itu dakwah. Jadi sangat disayangkan kalau seorang pengajar yang diajarkan ini main-main. Kenapa? Karena pengajar itu dia sudah siapkan dari awal kali belajar, itu sudah siapkan bagaimana dia sampaikan sama temannya, sampaikan sama. Kalau dia diberi kesempatan untuk mengajar, dia sudah tahu. Dia pikirkan bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara mengatur, yang mana guys masuk, yang mana guys keluar. Tidak semua yang disampaikan juga. Berarti dia sudah sungguh-sungguh mengeluarkan semua tenaganya untuk bagaimana kalian paham. Tapi kalau kalian main-main itu sangat tidak wajar. Mending keluar saja. Di luar saya main-main. Itu lebih bagus. Jadi ini dakwah, dan pentingnya dakwah itu luar biasa. Satu keutamaan saya sampaikan ini karena kalian ini calon dai ya. Satu keutamaan saja saya ingin sampaikan itu akan pentingnya dakwah ini. Itu di kisah siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala, tatkala dia diutus oleh Nabi SAW ke Yaman. Disebutkan itu ke Yaman, ke Son'a. Abu Musa al-Asy'ari ke Aden. Di tahun ke-10. Ucapan yang masyhur di tahun ke-10. Tahun berapa Nabi SAW meninggal? Dekat dari tahun itu. Ada bilang tahun 11. Akhir-akhir dari tahun 10 setelah hijrah. Mu'ad diutus tahun berapa? Tahun 10. Diutus kemana? Ke Yaman untuk berdakwah.
Apa kata Mu'ad? Ya Rasul. Iya. Kata Nabi SAW, Mu'ad, saya utus kamu. Dakwakan tauhid. Bisa saja ketika kamu kembali kita tidak ketemu lagi. Iya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu mengikuti perintah Nabi SAW untuk berdakwah, mendakwakan apa? Islam, mengajak manusia ke dalam Islam, mengajak manusia kepada tauhid dengan meninggalkan dua keutamaan yang besar. Apa itu? Keutamaan hidup bersama Nabi SAW. Iya. Bersama Nabi SAW. Setiap hari melihat Nabi, mengambil ilmu, dan meninggalkan dua kota yang agung, Mekah dan Madinah. Bagaimana pahalanya orang sholat di Mekah dan Madinah? Hah? Ya. Bagaimana keutamaannya orang sholat di Mekah dan Madinah? Bagaimana keutamaannya hidup bersama Nabi SAW? Hah? Tapi kenapa Mu'ad keluar? Meninggalkan dua hal itu, tiga hal itu, hidup bersama Nabi, dekat dengan Nabi, kemudian hidup di dua kota itu, Madinah dan Mekah. Apa yang membuat Mu'ad keluar? Dakwah. Bagaimana pentingnya dakwah? Iya. Mengalahkan dari dua hal itu. Ini dorongan untuk kita. Jadi jangan lihat kalau untuk keluar sana di sana tidak ada kehidupan. Iya. Kalau di kota dakwah bagus. Antum berdakwah untuk apa? Ya? Antum berdakwah untuk apa? Kalau saja Mu'ad bin Jabal meninggalkan hal seperti itu karena dakwah, masa kamu tidak mau tinggalkan cuma karena dunia? Ya, itu artinya kalau niatnya seorang untuk dakwah, untuk memang mengajak manusia Islam, itu tidak melihat lagi. Nah, selama dia mampu, sudah sampaikan ilmu itu. Balasannya di sisi Allah SWT itu lebih daripada apa yang kita harapkan, dari apa yang kita takutkan kita meninggalkan hal tersebut. Ini dorongan kecil, ya, dari apa? Itu teman-teman yang mungkin nanti beberapa tahun ke depan jadi dai, ya, supaya mengikhlaskan dari dakwah itu, mengikhlaskan dakwah itu. Baik. Kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal adzabi. Jadi empat hal ini yang menjadi kewajiban seorang hamba. Iya. Yaitu bersabar di atas apa? Hal tersebut. Ini bersabar di atas menuntut ilmu. Iya. Apalagi bersabar ketika beramal. Kemudian bersabar ketika berdakwah, dan ini yang luar biasa. Ya, bersabar ketika berdakwah ini yang luar biasa. Iya. Karena ini kadang gangguannya dari mana? Dari orang lain. Iya, dari luar. Iya, dari luar. Makanya Ibnu mengatakan kesabaran itu ada dua hal. Iya, kesabaran dari apa yang kita tidak, bukan dari ikhtiar. Iya, misalnya seorang timpa sakit. Iya, ini mungkin seorang akan terima. Iya kan? Kalau dia sabar. Iya. Yang berat itu kalau dia mendapatkan hal dan dia bersabar di atasnya ketika ini dari sesuatu yang dari jalan ikhtiar, dari orang lain, diganggu sama orang lain, dihina sama orang lain. Ini ada dorongan kita membalas dan selainnya. Makanya sabarnya itu lebih daripada itu. Iya. Lebih daripada yang sebelumnya. Jadi empat hal yang perlu seorang harus ilmui, harus wajib dia ilmui atau wajib untuknya. Iya, dia belajar ilmu agama. Kemudian ketika dia belajar dia apa? Dia sudah tahu dia harus beramal. Kemudian ketika dia beramal, dia harus apa? Berdakwah. Dan ketika dia berdakwah, dia berilmu, dia menuntut ilmu, dia beramal dan dia berdakwah, dia harus apa? Dia harus bersabar. Dia harus bersabar. Bersabar di atas tiga hal tersebut. Sabar di tiga hal tersebut. Baik. Dalilnya kita baca satu ya.
Dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ini ciri khas. Inilah perbedaan dari ahli sunnah dengan selainnya. Ketika dia menyebutkan masail, disebutkan apa? Dalilnya. Karena ahli sunnah wal jamaah itu selalu mengambil permasalahan dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah. Dalilnya ucapan Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, yaitu waktu asar, sungguh betul-betul manusia itu di dalam kerugian. Nah, ini taukid luar biasa. Asal manusia itu di atas kerugian. Ya. Atau asal manusia itu dalam kerugian semuanya. Ya, banyak ya manusia asalnya berkeluh kesah. Ya. Kemudian ada taklilnya atau pengecualiannya setelahnya. Illal ladzina amanu. Jadi manusia pada dasarnya ini orang yang rugi. Kecuali pertama dia orang yang beriman. Iya. Keimanan itu dengan apa? Dengan ilmu agama. Ya. Ini dalil yang pertama. Kecuali dia beriman. Dan beriman di sini adalah berilmu. Iya. Dia berilmu. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya. Kemudian wa amilu sholihat. Kemudian dia beramal dengan amalan yang soleh. Iya, beramal dengan amalan yang soleh. Ini yang kedua. Setelah dia beriman, dia beramal. Setelah berilmu, dia beramal. Iya, dengan amalan yang soleh. Amalan yang soleh itu dengan dua syarat dikenal amalan soleh. Dia harus mutaba'ah dan dia harus ikhlas. Baru disebut amalan soleh. Itu amalan soleh. Amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan amalan yang dibangun di atas mutaba'ah. Baru disebut dengan amalan soleh. Ya kan? Selain dari itu bukan amalan soleh namanya. Bukan amalan soleh. Yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Dia saling menasihati pada kebenaran, itu berdakwah. Iya, berdakwah. Dan terakhir wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling menasihati di atas kesabaran akan tiga hal tersebut. Iya. Jadi kalau kalian mau keluar dari seorang hamba mau keluar dari kerugian asalnya, bahwasanya dia dalam kerugian, maka dia harus hadirkan empat ini. Iya. Dia harus beriman. Tidak cukup beriman, dia harus beramal. Tidak cukup beramal, seorang harus berdakwah. Dan tidak cukup tiga hal ini, seorang harus apa? Bersabar. Seorang harus bersabar di atas hal tersebut. Oleh karena itu disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah, dan mungkin nanti kita sebutkan nanti di pertemuan berikutnya, sudah lewat ini. Baik. Sekiranya cukup dulu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.